Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya baik dong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga lansia agar terhindar dari COVID-19. Oke, tentunya materinya sangat menarik ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Thotibul Umam. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu acara kali ini. Oh ya, for your information teman-teman, COVID-19 itu pertama datang ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu pada saat dua warga Jepang terkonfirmasi positif yang masuk ke Indonesia. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut, Indonesia telah memberlakukan tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa dikenal sebagai PSBB pada tahun 2020. Namun sekarang telah diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan PPKM yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan saat ini masih berlaku. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia telah tembus mencapai lebih dari 3 juta kasus. Berikut sekilas info tentang COVID-19. Namun di sini kita tidak hanya membahas tentang hal tersebut atau tidak hanya membahas tentang COVID-19-nya saja. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai tentang COVID-19 kepada lansianya. Nanti yang akan dijelaskan dengan narasumber kita yaitu Mbak Rizkiana. Halo Mbak Rizkiana. Halo. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi kan sudah kita singgung beberapa tentang sejarah COVID di Indonesia. Ya. Terus apa sih Mbak COVID-19 itu sendiri? Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizkiana Rahmawati. Saya di sini sebagai narasumber. Langsung aja, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut dengan COVID atau disebut dengan COVID-19. Virus COVID bisa menyebabkan gangguan ringan seperti pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga menyebabkan kematian juga. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang ke siapa aja, seperti pada lansia, orang dewasa, anak-anak juga bisa, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui juga bisa kena. Virus ini bisa menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misalnya ketika kita berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet tersebut. Kemudian untuk gejala COVID-19 sendiri itu seperti apa sih Kak? Soalnya COVID-19 sendiri itu kan 11-12 sama flu. Iya, oke. Dari gejala COVID-19 ini umumnya itu ada 3, yaitu demam biasanya, suhu tubuhnya itu bisa melebihi dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas juga, atau bisa juga sampai hilang penciuman dan hilang rasa. Dari gejala-gejala tadi umumnya itu muncul dari waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi tersebut bisa disebut dengan happy hypoxia. Oke, tadi kan sudah kita singgung beberapa tentang COVID-19. Ya. Terus lanjut kita masuk ke lansianya Kak. Usia atau rentan usia berapa sih Kak seseorang bisa dikatakan itu sebagai lanjut usia atau lansia? Mensos melihat banyak alasan bisa dikemukakan untuk revisi batasan usia lansia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Banyak mereka yang berusia 60 tahun namun masih produktif, aktif dan banyak gagasan.
Orang tua saya sendiri kan sudah 78 tahun, tapi masih aktif dan produktif. Kata Mensos dalam sambutannya pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2019 di Bandung. Lalu saya pernah mendengar tentang bahwa lansia itu lebih rentan terkena virus COVID-19. Apakah itu benar, Kak? Iya. Seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, mulai dari penurunan produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ-organ tubuh. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Akibatnya, sulit bagi orang lanjut usia atau lansia itu untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit, termasuk juga terinfeksi dengan virus corona. Selain itu juga sedikit lansia memiliki penyakit kronis seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau kanker. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko 2 kali lipat bagi lansia terinfeksi virus corona. Tadi kan sudah dijelaskan tentang begitu besarnya resiko lansia terkena virus COVID-19. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga lansia agar terhindar dari virus COVID tersebut? Oke, bagaimana cara kita menjaga lansia ya? Yang pertama yaitu kita bisa menjaga diri sendiri dulu. Sebagai orang yang merawat dan yang terdekat dari lansia, kita harus lebih menjaga dan berhati-hati dalam melindungi diri dari COVID atau virus corona itu. Hal ini untuk mengurangi resiko menularnya virus corona ke lansia. Serta tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, dan rutin untuk berolahraga. Selain itu juga kurangi berpergian keluar rumah jika nggak penting-penting banget ya, jadi nggak usah keluar rumah dulu, di rumah aja. Kenakan masker juga kalau saat keluar rumah. Yang kedua itu minimalkan resiko lansia terpapar virus corona dengan cara, bila kalian masih beraktivitas di luar rumah, ganti semua bajumu sebelum menemui atau merawat lansia. Bila perlu, gunakan masker kain selama berada di dekat lansia. Selain itu juga sering-seringlah membersihkan barang-barang di dalam rumah yang sering disentuh seperti gagang pintu atau telepon, HP gitu. Yang ketiga itu menjaga kesehatan lansia dengan memberikan makanan yang sehat dan tentunya yang higienis. Pilihlah makanan yang bergizi dengan gizi seimbang yang mengandung protein, lemak baik, karbohidrat, terus serat, serta vitamin dan mineral. Selain sebagai sumber energi, makanan sehat juga dapat memperkuat sistem imun lansia. Oleh karena itu, langkah ini tuh sangat penting terutama untuk lansia yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kemudian untuk makanan nih Kak, makanan yang perlu dikonsumsi untuk lansia itu apa aja Kak? Oke, makanan yang dikonsumsi untuk lansia itu yang pertama bisa mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Vitaminnya itu vitamin C, vitamin B kompleks, juga mengkonsumsi kayak seperti kurma, madu, jahe, kunyit, dan temulawak. Lalu bisa batasi penggunaan gula, garam, dan minyak pada lansia. Lalu cukupi minum air putih, antaranya itu 1.400 sampai 2.500 ml per hari. Lalu banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayuran yang segar dan sehat. Lalu yang keempat, bisa kita ajak lansia untuk berjemur di pagi hari. Bisa diselingi dengan kayak berkebun, seperti menyirami tanaman sambil berjemur gitu. Itu bisa menambah kegiatan pagi hari lansia sih. Oke baik Kak, tadi ada hal menarik yang saya garis bawahi, yaitu tentang anjuran lansia untuk berjemur di pagi hari. Itu untuk waktu terbaiknya itu kapan ya Kak? Oke, waktu yang baik untuk berjemur itu kira-kira jam 10 pagi. Nggak usah lama-lama, kisaran waktunya itu 10 sampai 15
15 menitan aja. Dari berjemur itu kan terdapat vitamin D. Vitamin D itu apa sih? Vitamin D itu merupakan salah satu vitamin larut lemak yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan tulang kita. Vitamin yang seringkali disebut dengan vitamin matahari ini berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang, menjaga kadar kalsium dan fosfor untuk tetap normal, meningkatkan pertumbuhan sel tulang, serta meningkatkan peradangan ketika terjadi infeksi di dalam tubuh kita. Gitu. Oke Kak, sekarang kan lagi banyak banget berita hoax. Nah, di sisi lain mental atau emosional si lansia itu kan bisa naik turun dengan mudah. Nah, dampak dari itu lansia jadi mudah menerima berita hoax. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Kak cara kita agar menjaga lansia selalu dalam pikiran yang positif? Iya, oke. Sebelumnya informasi dulu nih dari Interagency Standing Committee atau IASC atau Forum Antar Lembaga Mitra Kemanusiaan PBB mengeluarkan panduan aspek kesehatan jiwa dan psikososial wabah COVID-19. Salah satu aspek yang ditekankan maksudnya adalah panduan penanganan untuk menjaga kesehatan mental lansia selama masa pandemi COVID-19 ini. Panduan ini menjadi penting mengingat dalam kondisi wabah apapun, wajar jika lansia itu merasa tertekan dan khawatir. Dalam kondisi ini tuh lansia bukan hanya merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan virus COVID-19, tetapi juga dampak kesehatan mental dan psikososial. Berikut merupakan panduan menjaga kesehatan mental lansia selama pandemi COVID-19 yang disusun oleh IASC. Yang pertama itu beri lansia informasi yang akurat, yang mudah dipahami, dan fakta-fakta tentang wabah, perkembangan, pengobatan, dan strategi efektif mencegah COVID-19 ini. Yang kedua itu, jika orang tua kita tuh jauh, kita tuh boleh deh melakukan video call atau telepon setiap hari. Pokoknya tuh selalu kontak dengan orang tua kita yang jauh gitu. Yang ketiga, beri lansia latihan fisik sederhana di rumah aja dalam karantina agar tetap aktif bergerak dan mengurangi kebosanan seperti yang sudah tadi dikatakan yang sebelumnya ya. Lalu yang keempat itu, beri lansia semangat dan ingatkan lansia untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini tuh segera berakhir. Tadi kan sudah disinggung ya Kak, salah satu cara untuk kita memantau orang tua yaitu dengan video call. Lalu ada cara lain nggak sih Kak untuk kita tetap bisa memantau orang tua? Oke, cara lainnya itu bisa meminta tolong kepada tetangga dekat rumah orang tua, atau juga saudara-saudara yang masih satu lingkungan atau yang dekat-dekat lah dengan rumah orang tua kita untuk memantau kondisi orang tua. Nah, jadi jika ada apa-apa kepada orang tua itu jadi bisa komunikasi loh. Lalu kita bisa mengirimkan makanan yang kering atau obat-obatan, vitamin, APD seperti masker gini kan sangat penting banget ya sekarang. Iya. Ini cara di atas itu, cara yang tadi itu untuk kita, posisi kita itu jauh dari orang tua ya teman-teman. Iya. Apa? Vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang ditujukan untuk menciptakan herd immunity sudah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo sendiri pun sudah menjadi orang pertama penerima vaksin tersebut untuk membuktikan dan meyakinkan masyarakat luas bahwa vaksin yang digunakan ini aman, halal, dan bermanfaat. Vaksinasi pun segera dilakukan kepada tenaga medis yang merupakan kelompok paling rentan terhadap tertularnya virus COVID ini.
Lansia juga menjadi kalangan yang diprioritaskan. Karena apa? Karena jika lansia terjangkit virus corona ini, mereka sangat rentan mengalami gejala yang berat, bahkan berhubung dengan kematian juga. Apalagi sekarang kan kapasitas rumah sakit sudah semakin sedikit ya, sehingga lansia harus benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan juga. Pemberian vaksin pada kelompok lansia diharapkan bisa ikut melindungi orang lain yang belum mendapatkan vaksin, yakni mencegah terjadinya infeksi dan penularan atau mencegah gejala berat yang berakibat fatal jika mereka tetap terinfeksi virus corona. Selain itu juga, orang yang sudah divaksin dan beraktivitas di luar rumah diharapkan tidak membawa virus penyebab penyakit ke dalam rumah. Pasalnya kini klaster keluarga dilaporkan lebih banyak terjadi daripada klaster perkantoran atau yang lainnya. Dalam hasil uji klinis vaksin terhadap lansia disebutkan dampaknya sedikit berbeda dengan kelompok usia lebih muda. Mengapa? Karena faktor siklus imunitas berperan dalam hal ini dan mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia umumnya akan mengalami transformasi atau perubahan, termasuk juga pada sistem kekebalan tubuh pada lansia. Nah, barusan sudah kita bahas tentang cara menjaga lansia agar terhindar dari virus COVID-19. Dapat kita simpulkan bahwa lansia itu lebih mudah terjangkit virus COVID-19 karena imunitas lansia itu lebih lemah daripada usia muda. Jadi perlu kita jaga orang tua kita atau lansia untuk mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Oke, Mbak Rizkyana, terima kasih. Sama-sama. Sudah mengisi materi hari ini. Saya Muhammad Khotibul Umam selaku moderator, dan saya Rizkyana Romawati selaku narasumber di sini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Serta kita meningkatkan daya tahan tubuh dengan minum vitamin, makan makanan yang bergizi, dan Kak, tadi kan sudah dijelaskan tentang begitu besarnya resiko lansia terkena COVID-19. Lalu bagaimana cara kita menjaga lansia agar terhindar dari virus COVID tersebut, Bu? Oke. Bulah. Pagi gitu bersama keluarga, berjemur sambil senang gitu. Oke, siap-siap. Iya. Dan sekarang berganti menjasa itu namanya Mbak Rizkyana. Halo Mbak Rizkyana. Halo. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat selalu. Udah. Aku lupa. Gak ada kuis kan? Nah, tadi kan sudah disinggung beberapa sejarah tentang COVID-19 di Indonesia. Sekarang apa sih Mbak COVID-19 itu sendiri? Oke. COVID-19 itu atau virus corona bisa disebut